Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Setiawan dengan NIM 24222549. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat yaitu berjudul Sistem Rekomendasi Tempat Makan dengan menggunakan algoritma Gaussian Similarity. Yang pertama topik paper yang saya buat yaitu membuat sebuah sistem rekomendasi tempat makan di daerah Bantul dengan menggunakan metode content based filtering dan algoritma Gaussian similarity. Lalu yang selanjutnya tujuan penelitian yang pertama yaitu memberikan rekomendasi tempat makan yang sesuai untuk wisatawan. Lalu yang kedua yaitu memberikan solusi untuk para pelaku bisnis kuliner di Bantul. Dan yang ketiga yaitu untuk menghitung tingkat kemiripan antar tempat makan di daerah Bantul. Lalu yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini untuk yang pertama yaitu pengumpulan data, lalu yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga implementasi content based filtering, lalu yang keempat perhitungan constant similarity, yang kelima implementasi dan pengujian, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Memasuki yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan data dari kaggle.com. Nah, di sini saya mengambil sebanyak 100 data nama tempat makanan di daerah Bantul. Lalu setelah data saya dapat dari Kaggle, di sini saya mencocokkan ulang data tersebut. Saya cocokkan manual menggunakan Google Maps dan juga aplikasi Shopee Food. Jadi pada 100 data yang sudah saya dapat, apabila ada data yang tidak saya temukan atau nama tempat makan sudah tidak aktif pada Google Maps, akan saya cari pada Shopee Food untuk memastikan data tersebut masih aktif dan juga masih valid dengan tempat makan yang ada pada tahun sekarang ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah data mentah yang saya dapat dari Kaggle. Di sini terdapat nama tempat, lalu ada juga brand display. Lalu di sini ada lokasi dari tempat dan juga ada kabupaten, lalu ada price levelnya juga. Yang selanjutnya di sini ada pre-processing data. Jadi di sini ada data yang sebelum diprocessing pada sebelah kiri dan data yang sudah dilakukan pre-processing pada sebelah kanan. Nah, di sini untuk proses pre-processing itu nanti semua huruf akan dirubah ke huruf kecil semua, lalu untuk angka dan juga tanda baca akan dihapus, lalu angka juga akan dihapus. Oke, untuk data yang sudah diprocessing di sini adalah data yang sudah diolah menggunakan Google Colab. Di sini dari data yang sudah didapat 100 tadi akan didapatkan hasil pada kolom nama tempat clean seperti ini. Jadi data sudah seragam semua yaitu sudah menjadi huruf kecil semua. Lalu untuk tanda baca seperti ayam geprek sang juara, koma, jalan PGRI ini untuk tanda bacanya sudah hilang menjadi ayam geprek sang juara, jalan PGRI 2. Lalu yang selanjutnya implementasi menggunakan Google Colab di sini. Jadi untuk kode program pre-processingnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama mengubah data menjadi lowercase, lalu di sini dihilangkan tanda baca, lalu yang selanjutnya dihilangkan angka, lalu setelah angka dihilangkan di sini ada proses tokenisasi. Nah, setelah tokenisasi, di sini dilakukan stopword untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Lalu setelah itu data akan dirubah menjadi token kembali. Yang selanjutnya implementasi. Nah, di sini saya melakukan perhitungan manual menggunakan metode Gaussian similarity dengan rumus SIM A B sama dengan nilai irisan A dan juga B dibagi nilai item yang ada pada item A dikali nilai item profil yang ada pada item B. Jadi di sini saya mengambil data dari ayam geprek Mas Agus,
Lalu yang kedua ada ayam geprek sang juara Jalan PGRI nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk item yang mirip ada kata ayam dan juga geprek. Lalu untuk dilakukan perhitungannya di sini SIM AB sama dengan 2 dibagi akar 4 dikali akar 6. Nah, 2 di sini didapat dari item yang mirip tadi yaitu ayam dan juga geprek. Lalu dibagi akar 4 kali akar 6. Nah, di sini akar 4 didapat dari banyaknya item A yaitu ayam, geprek, Mas, dan juga Agus. Di sini ada 4, lalu yang 6 ini ada ayam, geprek, sang juara, jalan PGRI 2. Nah, lalu didapat hasil SIM AB sama dengan 0,408. Jadi nilai similaritas ayam geprek Mas Agus dan juga dengan ayam geprek sang juara yaitu 0,408. Lalu perhitungan yang kedua, di sini saya membandingkan ayam geprek Mas Agus dengan ayam serundeng ceker Judes Azalia Bantul. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kemiripan antara kedua item yang ada di sini cuma satu, yaitu kata ayam. Lalu untuk perhitungannya di sini SIM AB sama dengan satu dibagi akar 4 dikali akar 6. Nah, satu di sini yaitu ayam tadi dengan yang apa kata yang mirip antara ayam geprek Mas Agus dan ayam serundeng ceker Judis Azalia dikali akar 4 dikali akar 6. Nah, akar 4 ini jumlah kata dari ayam geprek Mas Agus dan 6 dari ayam serundeng ceker Judes Azalia Bantul. Nah, untuk perhitungannya sendiri didapatkan similarity sebesar 0,204. Oke, yang selanjutnya di sini implementasi menggunakan Google Colab. Nah, di sini merupakan kode program untuk implementasi perhitungan Gaussian similarity-nya. Lalu untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada tiga buah kolom, yaitu nama tempat A dan juga nama tempat B. Lalu di paling kanan ada kolom similarity atau hasil perhitungan similaritas dari nama tempat A dan juga nama tempat B. Nah, di sini untuk data yang ditampilkan tidak semuanya, tapi di sini hanya muncul 4 buah data di awal dan juga 5 buah data paling akhir. Dengan total data yang dihitung ada 4950 row dikali 3 kolom. Nah, di sini jadi eh, untuk perhitungannya, semisal data pertama ini ayam geprek Mas Agus, ini akan dibandingkan dengan seluruh data tempat yang ada pada data nama tempat yang kita peroleh tadi. Jadi sebanyak 100 data akan dibandingkan semua dan akan diurutkan dari nilai similarity yang tertinggi. Oke. Lalu kita tadi juga menghitung manual antara ayam geprek Mas Agus dengan ayam geprek sang juara Jalan PGRI 2 dan didapatkan hasil sebesar 0,408. Lalu yang kedua kita juga membandingkan ayam geprek Mas Agus dengan ayam serundeng ceker Judes Azalia Bantul dan didapatkan nilai similarity sebesar 0,204. Nah, artinya di sini antara perhitungan manual dan juga kode program yang sudah dibuat sudah sesuai dan hasilnya juga sudah sama. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi Google Colab untuk mencari top end recommendation. Jadi nanti di sini merupakan kode program untuk mencari top end recommendationnya. Sini akan diambil 3 buah rekomendasi dengan hasil sebagai berikut. Pada hasil top end recommendation di sini akan diberikan 3 buah rekomendasi. Jadi di sini semisal ada konten namanya Olive Fried Chicken Moto. Nah, di sini akan dicarikan 3 buah rekomendasi yaitu akan ada Olive Fried Chicken Akakom dengan skor 0,75. Lalu yang kedua ada Olive Fried Chicken Tendean dengan skor 0,75 juga. Lalu rekomendasi yang ketiga ada Olive Fried Chicken Jalan Rindang dengan skor 0,67. Nah, untuk hasil top end recommendation ini sudah diurutkan dari nilai similarity yang paling besar. Nah, lalu pada top end recommendation di sini untuk data yang ditampilkan itu mirip seperti data yang aslinya atau yang sebelum dilakukan pre-processing. Nah, hal ini ditujukan supaya
lebih enak dalam melihat data yang ada. Jadi untuk nama tempat yang muncul itu sesuai dengan nama yang muncul pada aplikasi Google Maps maupun di aplikasi Shopee Food. Nah, namun untuk hasil perhitungannya sendiri di sini sudah menggunakan pre-processing. Oke, lalu yang selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi pada penelitian ini berhasil mengolah dataset yang berisi 100 data tempat makan di khususnya di daerah Kabupaten Bantul menggunakan preprocessing untuk membersihkan dan menyeragamkan data. Nah, untuk proses perhitungan menggunakan metode Gaussian similarity, lalu implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python pada Google Colab. Lalu didapatkan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tingkat kemiripan antar tempat makan dapat dihitung secara akurat dan menghasilkan rekomendasi tempat makan dengan skor similarity tertinggi. Sistem rekomendasi berbasis content-based similarity ini mampu memberikan alternatif tempat makan yang relevan berdasarkan preferensi pengguna dengan hasil yang disajikan pada penelitian ini menggunakan penamaan asli dataset untuk memudahkan identifikasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Jadi untuk meningkatkan kualitas penelitian, pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengembangan yang lebih komprehensif, seperti pembandingan metode content based filtering dengan algoritma lain, misalnya menggunakan metode kolaboratif atau hybrid filtering, serta menggabungkannya dengan metode Rabin-Karp atau J-card similarity. Nah, hal ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi dan juga relevansi rekomendasi. Nah, lalu selain itu disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih beragam atau lebih besar. Hal ini guna untuk menguji generalisasi algoritma sehingga sistem rekomendasi dapat beradaptasi dengan berbagai jenis data dan memberikan manfaat yang lebih luas. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.